Wala tadabaru dan saling menjauh. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita itu saling manusia sosial. Artinya apa? Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh kepada siapapun. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian apapun, sahabat Nabi disiksa dengan siksaan apapun, hatinya tetap kuat dan kokoh. Kenapa? Punya keimanan. Nah, orang mukmin ketika dikasih iman kepada Allah, maka akan dikasih oleh Allah rasa aman. Jadi iman itu menjadikan orang merasa aman. Aman semuanya. Kenapa? Ada Allah. Tenang aja. Pak, beras habis nih. Tenang. Ada Allah. Nyut-nyutan dulu tapi kan. Itu kan ya Allah. Pak, Mas Irman ini. Mas Irman ini gimana ini? Gitu kan. Lah kalau namanya pusing itu udah sunatullah. Orang dibuat pusing itu pasti. Karena kalau semuanya dibuka semuanya, orang pasti nggak ada yang upaya. Ada tenang, nanti juga 5 menit lagi datang. Ini udah ada jadwalnya nih. Gitu kan. Nggak ada upaya, nggak ada doa. Tapi setidaknya kalau rizki itu rahasia dari Allah, maka manusia ikhtiar dan sebaik-baiknya usaha dengan baik sambil doa. Sambil doa terus. Ya setidaknya pusing itu adalah ibadah kan gitu kan. Kalau ditanya nanti amalmu apa yang banyak di dunia? Saya dulu pusing terus. Pusing apa? Pusing mikirin ini, pusing mikirin SPP, pusing mikirin ini. Ibadah enggak? Ibadah. Jadi nanti jawabannya pusing malaikat. Tapi kan pusingnya ibadah semuanya. Emang istri bukan titipan Allah, istri titipan Allah, anak titipan Allah, semua titipan Allah. Sehingga kalau harus pusing, ya artinya itu adalah ibadah. Makanya orang mukmin itu pusingnya aja ibadah. Jadi gimana? Harus pusing terus. Makanya kan, inna ma'al usri yusra, itu janji Allah. Yang pusing akan dikasih kesembuhan. Yang ini itu udah janji Allah. Enggak ada orang pusing-pusing terus, itu enggak ada. Karena janji Allah setiap kesusahan pasti ada diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau sudah pusing pasti nanti ada solusi. Jadi dikasih pahala dulu sebelum seneng. Jadi pusingnya sudah pahala, habis itu dikasih rizkinya, dia bersyukur pahala lah. Jadi pahalanya terusan. Jadi jangan marah, Mak. Kalau sering pusing kayak gitu tuh nggak usah marah. Syukuri aja, alhamdulillah dikasih pahala. Besok pusing lagi, alhamdulillah lagi. Memang dunia itu tempatnya pusing. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi susah, payah, capek, mumet. Itu sudah manusia. Kalau enggak mumet berarti jin gitu kan gitu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan pernah membeli sesuatu yang barang tadi sudah ditawar sama orang. Itu adalah adab. Jadi Kanjeng Nabi itu ngajari adab bagaimana seseorang itu punya etika di dalam usaha. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah hukum yang sempurna. Di dalam Al-Quran itu dapat dijelaskan tentang ada hukum waris, ada hukum jual beli, ada hukum kisos, ada hukum fikih, ada hukum sholat, ada hukum jihad, semuanya. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu agar semuanya berjalan sesuai dengan di atas relnya tuh. Jadi nggak ada yang melenceng tuh. Sehingga di dalam proses jual beli juga sama. Kalau sudah sedang ditransaksikan, ya biar kelar dulu jadi tidaknya. Jangan nyerobot istilahnya kan seperti itu. Jadi etika itu dijaga. Kenapa permasalahannya nanti bisa panjang, urusannya adalah urusan hati. Sakit, ada yang sakit hati, ada yang ini jadinya dengki, jadinya hasut, jadinya ini, semuanya jadinya panjang. Makanya Allah membuat hukum sedemikian rupa itu untuk mengatur pola hidup agar kita hidup selamat. Bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat di akhirat. Mulai dari hukum kisos, dikasih sama Allah hukum-hukum yang paling adil. Bunuh ya dibalas bunuh. Minum khamr ya harus dipukul dan lain sebagainya. Zina harus dirajam, zina harus ini itu hukumnya sudah jelas.
nyolong ya potong tangannya. Itu hukum yang dibuat dengan adil sama Gusti Allah. Di saat hukum tidak dijalankan, ya semuanya akan berjalan rusak. Saat ini mana perzinahan yang tidak, yang sudah jelas-jelas perzinahan di mana-mana, mabuk di mana-mana, judi sudah terang-terangan, semuanya musibah sekarang sudah kelihatan mata. Sudah nampak semuanya. Jadi apa? Jadi kita tinggal dikuatkan aja, minta doa dikuatkan sama Gusti Allah. Hidup di zaman yang rusak, di mana semuanya kemaksiatan-kemaksiatan terjadi, pembunuhan di mana-mana, kezaliman di mana-mana, kefasikan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, semuanya terjadi. Ujian-ujian yang dulu dikabarkan oleh Kanjeng Nabi akan dikabarkan tiba, ya sekarang ada semuanya. Apa yang enggak ada? Kalau Shadiqul Masduq. Jadi Kanjeng Nabi yang dijadikan Allah Shadiqul Masduq sudah memberikan kabar seperti ini. Jadi apa? Jadi harus memperkuat akidah dan keimanan. Kalau iman enggak kuat, panjang nanti urusannya. Akhirnya apa? Semakin diuji seseorang kok keimanannya tidak semakin bertambah, maka akan menjadikan orang tadi semakin jauh dari Gusti Allah. Ya Allah, kenapa saya diuji begini ya Allah? Sate baru makan 3, keliengannya 2 minggu. Padahal dulu masih muda, 3 kodi juga nggak apa-apa. Gitu. Artinya apa? Artinya ada masa-masanya Allah atur agar hidup kita ini semakin terjaga. Makanya dengan nikmat yang Allah berikan saat ini, ayo kita jaga, disyukuri semuanya. Kita bisa apa nih? Oh, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah dalam beribadah. Baik, kita beribadah.